Halo semua, balik lagi di channel YouTube-nya Nyuratu Kaca Film bareng gua Rahmat. Nah, jadi kali ini gua kedatangan tamu. Tamunya ini nggak asing lagi karena memang udah beberapa kali tuh pasang kaca film di Nyuratu dan kita udah beberapa kali bikin video bareng. Siapa? Yaitu Gregi Hardianto. Halo, apa kabar? Halo. Greg? How are you? Kabar baik. Gregi gimana kabarnya? Alhamdulillah gini-gini aja. Alhamdulillah. Jadi Bro Gregi mau pasang kaca film apa nih? Intinya gue mau nyari yang murah, bagus, 20%. Oke deh, siap. Terserah lu. Pokoknya lu mau pasangin apa aja, langsung aja. Gue percaya sama lu. Boleh, berarti yang 20% ya? 20%. Oke deh. Siap. Ya udah. Langsung aja. Oke. Siap. Thank you. Jadi ini dia pengen pasang kaca film yang 20%. Jadi sekarang kita pasangin aja. Nanti setelah pasang kita ada sedikit-sedikit ngobrol. Ngobrolin apa? Kita ngobrolin seputar kaca film. Jadi jangan kemana-mana. Oke, Mat. Gue ceritanya mau nanya-nanya nih, Mat ya. Gue kan udah beberapa kali ya masang di Nyuratu nih ya. Betul. Dan gue emang sering juga ganti kaca film. Betul. Nah, kalau versi lu ya, cara milih kaca film yang tepat tuh kayak gimana? Karena biasanya orang kan datang habis itu bingung dia mau milih merek apa, terus juga apa yang dibutuhin itu gimana? Sebenarnya milih merek kaca film itu simple sih ya. Yang pasti ketika si konsumen mau milih merek kaca film, dia harus tahu nih mereknya ini garansinya itu berapa lama. Itu yang pertama. Karena Garansi? ya bagaimanapun kan garansi produk itu untuk menjamin produk tersebut, ya kan? Oke. Nah, jadi yang pertama itu jaminan garansinya itu harus benar-benar ada, Greg. Itu yang Oke. pertama. Garansi yang penting ada ya. Ada garansi. Yang kedua, ya sekarang kan banyak barang palsu ya, Greg ya. Banyak ya, banyak. Iya, banget. jadi kalau memang sekiranya konsumen mau cari merek yang bagus ya harus cari tahu juga merek tersebut itu prinsipalnya itu bener ada atau enggak gitu loh. Oke, berarti bukan yang mereknya terkenal tapi prinsipnya nggak ada gitu ya. Ya. Karena itu dikhawatirkan itu adalah barang palsu. Betul, karena memang sekarang kan banyak barang palsu ya, bukan cuma sekedar kaca film lah. Apapun. Apapun itulah. Sepatu pun juga ada. Makanya jadi ya pastikan merek yang dipilih itu ya punya prinsipal, ada prinsipalnya. Oke. Dan ya seputar produk ya spesifikasi kaca filmnya harus dicari tahu dulu, disesuaikan sama kebutuhan si konsumennya. Oh, disesuaikan sama konsumennya, dia mau yang terangka atau dia pengen yang privacy gelap banget. Betul, kayak gitu ya. betul. Oke. Nah, terus kalau misalkan milih persentase ya, ini kan kaca film pilihannya ada yang 20%, 40%, 60%, 80%, bahkan ada yang bilangan ganjil 30%, 50%, 70%, 90% gitu ya. Nah, itu cara milihnya kayak gimana? Itu apakah itu bisa full 80% kah? Karena biasanya kan spek dari kaca film beda-beda, ada yang benar-benar terang bisa di 80 di depan atau mungkin atau kayak gimana kalau versi lo? Jadi pertama gua kasih tahu dulu nih, Greg. Jadi di Indonesia ini nggak ada limitasi untuk pilih kegelapan kaca film. Oke. Jadi kalau lo mau pakai yang 80% full pun nggak ada masalah. Oke. Tapi itu bahaya. Iya. Ya, jadi kalau untuk presentasi kegelapan, ya balik lagi nih sama si konsumen. Kebutuhannya itu dia mau yang seperti apa, mau yang bagaimana.
Ya karena bagaimanapun kan presentasi ini ya disesuaikan sama kebutuhan, Greg. Kalau memang sekiranya lo mau terang ya jangan pakai yang gelap, pakai yang terang. Kalau memang lo pengen pakai yang gelap ya pakai yang gelap. Tapi bagaimanapun kalau lo pakai yang gelap ya pasti ada resikonya. Resikonya apa? Resikonya ya ketika bawa malam. Terus kalau lagi di tol, hujan, itu kan agak nggak enak ya Greg ya kalau pakai 80. Tapi kalau gue pribadi sih pakai 40-80. Nah tapi ya agak repotnya itu kalau pas malam, kalau pas mungkin masuk basement, parkir itu harus buka kaca ya karena memang ya ada resikonya juga. Tapi enaknya apa? Enaknya ya kita punya privasi lebih. Nah, jadi kalau untuk presentasi kegelapan ini disesuaikan lah sama kebutuhannya. Si konsumen. Betul, disesuaikan sama kebutuhan si konsumennya. Nah, tapi ada beberapa konsumen juga yang sering cari dia pengen gelap, tapi masih tetap terang nih Greg dari dalam. Nah, biasanya itu gua kasih saran, dia depan itu pakai 40%, driver itu 60%, tengah ke belakang itu 80%. Tapi berarti kalau yang idealnya sendiri ya, kayak misalkan bisa dipakai buat privacy, terus buat cewek terutama ya. Kalau misalkan buat dipakai siang malam, itu idealnya kalau versi lu? Kalau versi gue itu yang tadi gua kasih bilang 40, sama 80. Ya, kombinasi seperti itu. Itu maksudnya privasinya masih dapet karena tengah ke belakangnya pakai 80. Ya pas bawa malam juga masih enak banget karena spionnya kan kita drivernya pakai 60. Iya. Gitu. Berarti balik lagi itu lebih ke kebutuhannya kayak Betul, gimana ya? lebih ke kebutuhan si konsumennya seperti apa, kondisi mobilnya bagaimana. Nah, kadang juga ada beberapa mobil yang udah rebrand, Greg. Contohnya kayak Fortuner. Nah, Fortuner ini kan dia tengah ke belakangnya ini kacanya tuh udah gelap. Nah, itu juga bisa jadi satu pertimbangan si konsumen ya. Bagaimanapun kaca tengah ke belakang sama drivernya itu nggak akan bisa sama tuh, Greg. Mau walaupun kita pakein drivernya 80 terus tengah ke belakangnya 60 yang lebih terang, nanti jatuhnya tetap akan berbeda sih. Tetap ada belang. Tetap ada belang juga. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan sama tergantung dari apa mobilnya ya. Betul. Oke. Itu bisa jadi satu pertimbangan dia untuk milih presentasi yang memang berapa yang harus dia pilih. Oke kalau gitu. Nah, terus kalau misalkan untuk pemasangan mobil ya, itu rata-rata masangnya itu waktunya itu berapa lama? Misalkan ini udah ada kaca filmnya, berarti kan harus bongkar dulu. Itu kira-kira berapa lama pemasangannya? Atau misalkan mobil baru itu kan biasanya ada yang dia maunya nggak pakai kaca film, nanti tinggal pasang di tempat kaca film. Berarti langsung tinggal pasang. Betul. Itu kira-kira waktunya berapa lama masing-masing? Kalau untuk pemasangan kaca film balik lagi nih sama mobilnya, Greg. Masing-masing mobil ini dia kan punya tingkat kesulitannya itu kan beda-beda. Oh, kayak misalkan kalau gue tebak ya, mungkin kayak sedan dia kan agak susah. Karena dia dia punya kayak separator bagasinya. Betul. Atau mungkin kayak Timor yang agak melengkung kacanya. Betul. Nah, jadi standar pada umumnya pemasangan kaca film itu 2 jam sampai dengan 3 jam. 2 jam sampai 3 jam. Nah, kalau memang sekiranya kaca mobilnya itu nggak ada kaca filmnya, itu dia pemasangannya kurang lebih 1 jam sampai dengan 2 jam. Nah, tapi kalau untuk mobil-mobil Eropa nih, Greg, mobil-mobil Mercy, BMW, wah itu proses pemasangannya itu nguras banyak waktu, Greg. Kenapa? Karena memang dia dari segi pemasangan itu dia memang lebih sulit dibandingkan dengan mobil yang lain. Jadi list kaca sama karetnya itu mepet banget dia, Greg. Karet sama kaca yang mepet. Jadi kaca film itu kan harus disodok ya. Kadang sodokannya itu agak susah buat nyodok, buat masuk ke dalam karetnya itu. Antara ini kaca dan karetnya. Betul. Itu. Nah, dia jadi terlalu rapet. Jadi memang kadang hal-hal seperti itu yang bisa jadi proses makan waktu. Udah gitu kalau mobil-mobil Eropa kan pinggirannya itu kan debu semua, Greg. Kayak bludru gitu kan dia. Yes. Jadi ya kita kalau masang mobil-mobil Eropa ya harus hati-hati. Iya, jadi ya itu makan waktu banget. Mobil Eropa, mobil sedan itu yang susah. Nah, kalau misalkan ini masih ngomongin proses pemasangan. Kalau misalkan masang kaca film itu kan dia pakai silet ya. Betul. Nah, banyak yang suka nanya ya, banyak pertanyaan yang masuk. Kalau misalkan dia masang itu, apakah itu ngerusak kaca? Gitu.
karena dia kan bersentuhan langsung dengan kaca. Betul. Apa itu berpengaruh dengan kacanya nanti? Jadi itu dia ada tekniknya, Greg. Jadi si tinter itu ketika dia mau motong film, ketika dia mau ngebersihin lem kaca yang ada di kacanya, jadi memang dia proses cuttingnya sama proses pembersihannya itu si cutternya ini dia nggak tegak, Greg. Contohnya nih, kalau kita mau motong-motong kan tegak begitu set. Nah, tapi kalau motong kaca film itu cutternya tuh posisinya dia tidur, Greg. Nah, posisi tidur ini dia supaya nggak ngebaretin si kaca tersebut. Nah, ada beberapa tinter juga yang memang dia pakai tatakan. Jadi di ujung cutternya itu, yang lancipnya itu dikasih tatakan dia, biar nggak baret lagi si kacanya. Tatakannya kayak gimana maksudnya? Tatakannya itu biasanya kita sih tutup cutter. Ada tutup cutter, kita potong, kita tempelin di ujung cutternya. Oh gitu. Jadi itu nggak berpengaruh ke kacanya berarti ya? Nggak berpengaruh. Nggak. Oke. Nah, banyak juga yang nanya ke gua tentang pemasangan kaca film defogger ya. Yeah. Nah, defogger itu orang banyak yang takut kalau misalkan nanti ganti kaca film yang lama dicabut, defoggernya rusak. Ikutan kecabut tembaganya. Terutama mungkin mobil yang udah berumur ya gitu. Nah, itu gimana tuh? Tapi banyak juga ya orang yang mobil baru pun juga takut gitu. Nah, untuk mengantisipasinya itu gimana caranya kalau dari lu? Jadi kalau Nyuratu sendiri, ketika ada mobil yang defogger di belakang ya, rata-rata kan defogger itu di belakang, hampir semua di belakang kan. Jadi biasanya itu kita sebelum ngelupas si kaca filmnya, si kaca belakangnya itu kita panasin dulu, Greg. Kita panasin pakai head gun. Nanti kalau memang sekiranya sudah panas, baru kita copotin si kaca filmnya. Nah, itu untuk meminimalisir gimana caranya si defogger tersebut nggak putus. Oke. Jadi antisipasi kita tuh ketika nyopot kaca film yang ada defoggernya seperti itu. Nah, tapi rata-rata defogger yang mudah putus itu rata-rata itu mobil yang memang udah lumayan berumur, Greg. Oke. Berarti udah lumayan tua, itu dia emang beresiko ya? Iya, karena mungkin dia ganti kaca film pun bukan sekali dua kali kan, udah beberapa kali. Udah beberapa kali juga defoggernya udah ketarik sama si kaca filmnya kan. Nah, jadi memang rata-rata yang sering terjadi, yang sering putus defoggernya itu mobil-mobil yang sudah berumur. Dan rata-rata mobilnya itu mobil-mobil sedan, Greg. Mobil sedan? Jadi kalau mobil sedan itu kan dia kaca belakangnya udah mati kan, udah nggak bisa diapa-apain kan. Iya. Beda sama mobil-mobil SUV ya, bagasi belakang bisa dibuka. Lebih gampang nyopotinnya. Ya, kita lebih gampang nyopotinnya. Maksudnya bisa lebih hati-hati. Posisi kita nyopotinnya lebih enak. Nah, jadi kalau untuk mobil sedan memang ruang kaca belakangnya aja sempit banget kan. Iya. Ya, ruang geraknya emang susah. Iya, ruang geraknya agak susah dan memang yang sering terjadi defogger putus itu mobil-mobil sedan. Oke. Berarti kalau misalkan mobil-mobil yang masih muda gitu ya, misalkan let's say dia umurnya maksimal 10 tahun, itu berarti mungkin resiko untuk defogger rusak tuh masih minim ya? Iya, sangat minim sekali. Oke. 90% nggak akan putus. Tapi dia tetap masih ada kemungkinan untuk putus, Greg. Tetap ada. Masih ada, tapi sangat minim. Nah, sekarang ngomongin kaca filmnya ya. Kaca film itu kira-kira ketahanannya itu berapa lama ya? Misalkan sekarang ini tanggal 10 Oktober 2022. Awetnya sampai kapan? Misalkan gue ganti hari ini. Rata-rata sih kalau kaca film yang kita jual itu dia ngasih garansi itu selama 5 tahun, Greg. Rata-rata semuanya 5 tahun? Semua brand yang kita pegang, semua brand yang kita jual, dia itu ngasih garansi produk itu selama 5 tahun. Jadi memang umur kaca film itu rata-rata itu 5 tahun. Tapi ya balik lagi sama si penggunanya, bagaimanapun kan ya dia bisa ngerawatnya atau enggak. Kalau memang sekiranya dia mobilnya kerawat, bagus, rapi, pasti kan lebih awet juga, Greg. Nah, ini sekarang barusan lu ngomongin perawatan. Iya. Ngerawatnya gimana itu kaca film? Nah, edukasi juga nih buat teman-teman. Jadi kalau kaca film itu dia nggak perlu disemprot pakai bahan chemical, Greg. Iya. Jadi kadang kan ada yang disemprot pakai semprotan kaca yang ada sabunnya, itu nggak perlu. Jadi kalau pengen ngebersihin kaca film itu cukup pakai air biasa, disemprot, dilap sama kain microfiber, itu aja udah cukup. Gitu doang? Nggak usah pakai yang aneh-aneh, nggak usah pakai bahan-bahan chemical.
Oh, berarti sebenarnya simpel aja. Yang penting Simpel udah aja. dijemur aja udah. Jangan dijemur, sama dibersihin itu nggak perlu pakai sabun-sabun apa, nggak usah. Nah, kalau misalkan yang tadi lu bilang pakai bahan kimia atau pakai sabun, itu ngaruh nggak ke kualitas? Ngaruh juga, Greg. Ngaruh juga? Ngaruh juga. Oke. Jadi better udah mendingan dilap air aja udah, sama jangan sering-sering dipanasin. Betul. Gitu aja udah. Itu aja. Cukup itu aja perawatan kaca film. Oke, kalau gitu ya udah. Paling itu aja sih yang banyak ditanyain ke gue dan gue tanyain ke lu. Betul. Nah, paling sekarang kita lihat hasil dari. Oke, kita lihat nih Mobil gue hasil nih. pemasangan yang tadi kita pasang. Oke, siap. Nah, gimana nih Greg? Kaca filmnya udah terpasang, rapi. Menurut Bro Gregi hasilnya seperti apa? Birunya bagaimana? Kalau menurut gue pribadi ya, warnanya sesuai sama yang gue mau. Gue pengen yang warnanya agak biru tapi nggak terlalu biru, tapi jadi agak-agak hijau, antara biru sama hijau gitu. Yeah. Dan yang ini untuk warnanya sendiri pas sesuai dengan yang gue harapkan. Warnanya agak hijau tapi agak biru juga. Dan yang penting bening. Jadi interior original mobil gue ini kelihatan. Karena biasanya kalau mobil gini kan pengen kelihatan interior originalnya. Yeah. Jadi dengan kaca film yang warna kayak begini cocok banget sama gua. Cocok banget. Thank you banget lo nih. Oke, untuk hasil pemasangannya gimana? Pemasangan tadi gua udah ngecek sih, nggak ada bintik-bintik, nggak ada gelembung-gelembung, nggak ada debu-debu. Alhamdulillah semuanya aman. Jadi gua thank you banyak nih buat New Ratu. Udah 2 kali ini masang kaca film. Iya, makasih banyak juga buat Garasi Online, buat Bang Gregi udah selalu percaya sama New Ratu untuk kaca filmnya. Siap. Ditunggu lagi mobil yang lainnya. Siap. Nanti mobil-mobil lain gue pasti masangin lagi. Oke. Thank you banyak ya. Thank you ya. Oke, siap. Yo. Thank you. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube Garasi Online dan juga New Ratu Kaca Film. Oke. Oh iya, nomor telepon sama alamat mungkin bisa di-share. Nomor telepon nanti gua kasih ke lu, taruh di deskripsi aja kali ya. Oke, ntar di sini aja kali ya. Iya. Oke, siap. Thank you. Bye. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.